Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Dan pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah Invertebrata, Zoologi Invertebrata, dan materinya yaitu adalah dua pilihan. Yang pertama itu hewan harimau, hewan nama latinnya Panthera tigris, dan yang kedua adalah gajah dengan nama latinnya Elephant maximum. Sebelum saya memperjelaskan, saya memperkenalkan nama saya Valeria Najam dengan NIM 11931136, dan saya akan memperjelaskan pertama yaitu tentang harimau atau Panthera tigris. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang hewan harimau atau dengan nama latinnya Panthera tigris. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri umum dari filum hewan harimau Panthera tigris. Nah, di sini ada memiliki 4 ciri-ciri umumnya. Yang pertama itu memiliki notochord, yaitu kerangka terbentuk batang keras tetapi lentur. Notochord terletak di antara saluran pencernaan dan tali saraf memanjang sepanjang tubuh membentuk sumbu kerangka. Dan yang kedua, memiliki tali saraf tunggal berlubang terletak dorsal terhadap notochord dan memiliki ujung anterior yang membesar berupa otak. Yang ketiga, memiliki ekor yang memanjang ke arah posterior terhadap anus. Dan yang keempat, memiliki celah faring. Nah, di sini juga ada ciri-ciri umum dari spesies hewan harimau atau dengan nama latinnya Panthera tigris. Dan di sini saya akan perjelaskan satu-satu. Yang pertama, tubuh harimau ditutupi rambut pendek dengan motif loreng. Dan yang kedua, umumnya warna loreng ini adalah variasi dari coklat hingga kehitaman. Dan yang ketiga, masing-masing harimau memiliki kependapatan loreng yang berbeda. Namun secara umum jumlah loreng pada harimau lebih dari 100. Loreng harimau ini dianggap seperti sidik jari pada manusia. Loreng ini berfungsi sebagai kamuflase. Dan yang keempat, harimau mempunyai mata palsu yang terletak di belakang kedua telinga. Mata palsu ini adalah pola dari rambut yang terdapat pada belakang telinga. Mata palsu ini berguna dalam menghadapi predator. Dan yang kelima, kaki harimau ada empat, di mana dua kaki belakang lebih panjang dari dua kaki depan. Meski begitu, kaki depan ini lebih kuat ketimbang kaki belakang. 6. Pada masing-masing kaki harimau dilengkapi dengan kuku berupa cakar yang tajam berguna untuk menangkap mangsa dan melindungi diri. 7. Harimau memiliki suara raungan yang sangat keras dan bisa terdengar dari jarak 3 km. 8. Pada kaki harimau terdapat bantalan tebal yang berguna menyembunyikan suara saat mereka bergerak. 9. Gigi harimau berjumlah 30 dengan ukuran gigi taring yang paling besar di antara jenis kucing lainnya. 10. Harimau memiliki ekor dengan panjang bersekitar pada 1 meter. 11. Harimau juga memiliki kumis. Untuk ciri-ciri morfologi atau ciri khas dari harimau atau Panthera tigris. Yang pertama, harimau adalah hewan mamalia yang menyusui anaknya. Dan yang kedua,
Memiliki gigi taring yang kusut dan juga tajam. Fungsinya untuk menggigit dan menggoyak hewan buruannya. 3. Termasuk hewan pemakan daging atau karnivora. Yang keempat, kemampuan indera penglihatan atau mata yang awas dan tajam. 5. Warna bulu hitam, kuning, keemasan, dan coklatnya loreng. 6. Memiliki 4 kaki, 2 kaki depan dan 2 kaki belakang. 7. Ukuran ekor yang cukup panjang, fungsinya sebagai keseimbangan. 8. Pada bagian kakinya, harimau dilengkapi dengan kuku atau cakar yang tajam. Harimau berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan atau vivipar. 10. Memiliki kumis panjang di bagian pipinya. 10. Memiliki kumis panjang di bagian pipinya. Dan 11. Khusus jenis harimau samudra, habitat aslinya di hutan atau di rimba. Dan tentang habitat spesies hewan harimau atau Pathes tigris. Harimau atau nama ilmiah Panthera tigris disebut juga sebagai macan meskipun lebih sering digunakan untuk hewan dari spesies Panthera pardus beserta subspesiesnya. Adalah hewan tergolong dalam filum Chordata, subfilum Vertebrata, kelas mamalia, pemakan daging atau karnivora, keluarga Felidae atau kucing, genus Panthera, dan tergolong dalam spesies tigris. Harimau adalah jenis kucing terbesar dari spesiesnya, bahkan lebih besar dari singa. Harimau juga adalah kucing tercepat kedua dalam berlari setelah cheetah. Dalam keseluruhan karnivora, harimau adalah kucing karnivora terbesar dan karnivora terbesar ketiga setelah beruang kutub dan beruang coklat. Harimau biasanya memburu mangsa yang agak besar seperti rusa sambar, kijang, babi, atau kancil. Namun, harimau akan memburu hewan kecil seperti landak apabila mangsa yang agak besar itu tidak ada. Meskipun berasal dari keluarga yang sama, harimau berbeda dengan kucing biasanya. Harimau berbeda dengan kucing biasa dan kecil. Harimau sangat suka berenang, akan tetapi pada dasarnya kucing takut dengan air. Untuk proses fisiologisnya, yang pertama itu sistem pencernaan. Sistem pencernaan untuk hewan harimau atau Pathes tigris ini menggunakan mulut, lalu digunakan di giginya, lanjut tenggorokan, lambung, usus halus dan usus tebal ke kloaka. 2. Respirasi. Hewan jenis ini menggunakan paru-paru untuk bernapas. Prosesnya udara masuk melalui hidung, kemudian menuju batang tenggorokan, lalu ke paru-paru, sedangkan karbon dioksida dikeluarkan. Untuk reproduksinya, harimau melakukan perkawinan mirip dengan kucing. Dilakukan sekali pada waktu musim kawin pada bulan Juli atau Agustus. Lama bunting 104 sampai 106 hari. Jumlah anak 3 sampai 5 ekor. Warna mantel rambut anak-anak yang baru dilahirkan mirip induknya, hanya lebih gelap. 4. Ekskresi dan peredaran darah pada harimau, yaitu jantung dan pembuluh darah. Dan untuk manfaat dari spesies harimau Panthera
Tigris. Yang pertama itu pengendalian populasi, dan yang kedua melindungi hutan, dan yang ketiga menjaga ekosistem. Dan untuk klasifikasi harimau, yang pertama kerajaan atau Animalia, yang kedua filum atau Chordata, yang ketiga kelas atau Mammalia, yang keempat ordo atau Carnivora, yang kelima famili atau Felidae, yang keenam genus Pahathera, yang keenam spesies Pahathera tigris. Materi yang kedua yaitu tentang gajah atau Elephas maximus. Dan yang kedua, saya akan memperjelaskan materi pembelajaran tentang gajah atau Elephas maximus. Ciri-ciri umum dari filum. Yang pertama itu mempunyai notochord, yaitu suatu tangkai pendukung atau semacam tulang rawan yang memanjang di bagian dorsal, tepatnya di bawah susunan saraf. Notochord berfungsi sebagai pendukung tubuh pada tahap embrionik semua chordata, dan pada tahap dewasa dari beberapa spesies chordata memiliki notochord. Tali saraf notars, dan yang kedua tali saraf dorsal atau nephrochord adalah tabungan yang berasal dari serat saraf yang berkembang menjadi sistem saraf pusat yang terdiri dari otak dan sum tulang belakang dalam vertebrata. Pada chordata terletak dorsal ke notochord. Sebaliknya, filum hewan lainnya dicirikan oleh tali saraf padat yang terletak di bagian vertebral atau lateral. Yang ketiga, celah faring merupakan celah atau bukan di faring atau daerah tempat di belakang mulut yang meluas ke lingkungan luar pada organisme yang tumbuh di habitat perairan. Celah ini memungkinkan untuk keluarnya air yang masuk ke dalam mulut saat makan. 4. Ekor post anal merupakan sepanjang posterior tubuh yang mengarah ke anus. Ekor mengandung komponen kerangka dan otot sehingga membantu mendorong pergerakan hewan air seperti ikan. 5. Hewan-hewan ini sudah memiliki organ-organ pencernaan seperti mulut, faring, usus, dan anus. Mereka umumnya adalah hewan yang makan dengan menyaring partikel makanan. Dan yang keenam, berkembang biak secara seksual dengan fertilisasi eksternal. Sperma dan telur dilepaskan ke air dan mana pembuahan akan berlangsung. Sedangkan tunicata mayoritas adalah hermafrodit dan perkembangbiakan dapat terjadi secara seksual atau aseksual dan dengan bertunas. Dan untuk ciri-ciri umum dari kelas spesies hewan gajah, jadi saya menjelaskan tentang kelas spesies hewan gajah Elephas maximus. Merupakan hewan yang terbesar yang hidup di bumi. Hampir seluruh bagian tubuh dari hewan ini memiliki ukuran yang besar. Di dunia kita mengenal ada dua jenis gajah, yaitu gajah Afrika dan gajah Asia. Nah, perbedaan dari kedua jenis gajah ini adalah pada ukurannya. Gajah Afrika dikenal lebih besar daripada gajah Asia. Nah, di Indonesia sendiri terdapat dua spesies gajah, yaitu
gajah Sumatera, dan gajah Kalimantan. Gajah ini termasuk ke dalam golongan mamalia yang hampir punah. Gajah ini adalah karena pemburuan dan perdagangan gadingnya. Gading gajah banyak diperjualbelikan secara ilegal akibat tingginya permintaan produk gading di pasar gelap internasional. Padahal keduanya berstatus amfibinya berdasarkan CITES atau Perjanjian Internasional yang mengatur perdagangan spesies, yang dimana spesies ini tak boleh diperjualbelikan. Hal inilah yang menyebabkan populasi gajah terus menurun dan punah. Untuk ciri-ciri gajah, yang pertama, gading. Gading itu untuk melindungi diri atau untuk menjaga bila gajah diserang. Telinga berfungsi untuk mendengarkan bahaya. Yang ketiga, belalai. Berfungsinya untuk mengambil makanan karena kakinya tidak bisa mengambil makanan. Jadi belalainya yang digunakan untuk mengambil makanan dan untuk meminum air. 4. Kulitnya keras. Mungkin bisa jadi karena untuk melindungi dirinya dari gigitan serangga kecil seperti semut. Yang kelima, bulu tipis. Gajah memiliki bulu tipis yang bisa melindungi tubuhnya dari panas. Untuk ciri-ciri morfologi atau ciri khas spesies hewan gajah Elephant maximus, yang pertama itu berat tubuh gajah mencapai 3-5 ton dengan tinggi tubuhnya sekitar 2-3 meter. Yang kedua, kulit gajah cenderung lebih terlihat terang. Dan yang ketiga, bagian telinga terlihat berwarna flek merah muda. Ukurannya lebih kecil dan terbentuk segitiga. Yang keempat, gading pada gajah jantan ukurannya lebih panjang, sedangkan pada gajah betina dengan ukuran gadingnya yang lebih pendek dan hampir tak terlihat. Yang keenam, ciri khas gajah adalah 2 tonjol di bagian atas kepala. Yang ketujuh, pada kaki bagian depan terdapat 5 kuku dan bagian belakang terdapat 4 kuku. Habitat spesies hewan gajah. Gajah dapat bertahan hidup di hutan dengan dataran rendah di bawah 300 meter depth. Hewan ini lebih menyukai lingkungan hutan rawan dan gambut. Proses fisiologinya, sistem pencernaan, respirasi, dan reproduksi, ekskresi, dan peredaran darah pada hewan gajah. Untuk sistem pencernaan, gajah adalah hewan herbivora dengan memakan beberapa jenis tumbuhan, diantaranya adalah rumput, dedaunan, ranting-ranting muda, umbi-umbian. Namun gajah lebih menyukai jenis pakan atau rambut-rambutan. Gajah membutuhkan asupan makanan dalam tubuh sekitar 230 kg dan kebutuhan air sebanyak 160 liter. Untuk respirasi, diafragma gajah melekatkan pada paru-paru dan pernapasan lebih bergantung pada diafragma daripada peluasan tulang rusuk. Gajah mengisap udara dengan menggunakan bibir lainnya, walaupun sebagai udara juga masuk melalui mulut. Reproduksi.
termasuk hewan mamalia, maka hewan ini memiliki sistem reproduksi yang hampir sama dengan mamalia lainnya. Namun karena ukurannya yang besar, maka terdapat sedikit perbedaan. Masa kehamilan pada gajah juga lebih lama dari mamalia lainnya. Berikut adalah sistem reproduksi pada gajah. Yang terakhir, ekskresi atau peredaran darah pada gajah, yaitu jantung dan paru-paru. Manfaat dari spesies hewan gajah atau elephant maximus. Gajah adalah salah satu hewan yang memiliki kontribusi besar untuk menyeimbangkan ekosistem hutan sebagai produksi oksigen dan menyerapkan oksigen dari udara. Hutan juga merupakan sumber keanekaragaman hayati dengan berbagai jenis flora dan fauna, yang termasuk berbagai hasil sumber daya alam yang berguna bagi manusia. Dan untuk klasifikasi spesies hewan gajah elephant maximus, yang pertama kingdom atau animal, yang kedua phylum chordata, yang ketiga kelas atau mamalia, yang kelima family atau Elephantidae, yang keenam genus Elephas, yang ketujuh spesies Elephant maximus, yang kedelapan subspesies Elephas maximus. Baik, saya sudah menjelaskan bagian-bagian dari sosiologi invertebrata, yaitu dua pilihan. Yang pertama itu tentang hewan harimau atau Panthera tigris, dan yang kedua itu adalah gajah Elephant maximus. Semoga materi atau penjelasan yang saya buat semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.